kita share live juga ya. Sebentar. Bentar, saya coba share dulu ke grup. Oke, teman-teman, kita di sini sudah ada Mas Arjun. Mas Arjun ini kebetulan berdomisili di Jepara ya, Mas Arjun ya. Mas Arjun ini malam ini coba untuk sharing coaching papercraft menggunakan software untuk mobile ya, untuk yang di handphone juga bisa ya Mas Arjun ya. Nanti detailnya kita bisa saksikan bersama. Sebelumnya kita cerita sedikit dulu nih, pembukaan mungkin 5 menit sampai 10 menit lah, Mas Arjun. Boleh diceritain nggak sedikit Mas Arjun ini kenal sama Pepri Kertas sudah berapa lama, terus juga sejak kapan Mas Arjun ini tahu papercraft? Monggo, silakan Mas Arjun, kita ngobrol sebentar dulu nih. Oke, Om, makasih waktunya ya Om, dan juga makasih juga yang udah hadir. Ini jadi pertama kali saya kenal papercraft itu waktu SMP, kalau nggak salah SMP. Dulu itu Peri Kudus itu buka stand di Dengar Sirah. Dengar Sirah itu ya mereka kayak ngedisplay itu papercraft gitu. Saya belum tahu Om kalau itu namanya papercraft. Terus akhirnya itu kebetulan pas saya sama ke Gedung Asira itu sama teman saya yang kebetulan itu emang udah main papercraft tuh udah lama ternyata. Nah, terus akhirnya semenjak itu tuh akhirnya saya tahu kalau di apa namanya kertas itu bisa dibikin kayak kerajinan seperti itu. Tapi setelah kejadian itu saya nggak belajar, maksudnya nggak ngulik lagi. Terus baru nemu grupnya Peri Kertas itu setelah saya lulus kuliah. Karena pas waktu saya lulus kuliah itu kan saya kan ngambil jurusan animasi, terus disuruh merchandise. Nah, tapi itu merchandise-nya itu kayak di budget gitu loh, Om. Budgetnya tuh harus minimal berapa. Nah, karena apa namanya? Papercraft itu kan modalnya cuma pakai kertas kan, dan cuma apa namanya? Cuma kalian ngedesain sama pokoknya intinya budgetnya minim lah. Terus akhirnya saya baru join ke grup Peri itu sekitar 2019. Tapi baru ngedesain itu ya pas akhir TA itu, tugas akhir itu sekitar tahun 2020 kalau salah. Nah itu sih kayak. Oke. Berarti ya Mas Arjun sebenarnya tapi dari 2012 ya udah hampir 10 tahun yang lalu ya kenal Peri Kertas dari di Peri Kudus ya Mas ya kalau nggak salah ya. Pas teman-teman dari Kudus ya. Oke. Tapi habis itu tahu sih Om, soalnya kan masih kecil kan, jadi mau Masih kecil. kayak gitu. Berarti perjalanannya panjang ya dari masih kecil sampai sekarang udah nikah nih. Oh ya Mas Arjun baru married nih teman-teman nih baru 2 bulan nih. Kita selamatin dulu nih ya. Ya, Oke, makasih Om. Mas Arjun untuk menghemat waktu silakan untuk bisa dimulai sharing coaching papercraft ya. Silakan di share screen waktu dan tempat saya persilakan. Oke, makasih Om. Saya share dulu. Oke, jadi ini saya pakai aplikasi di Android. Kalau untuk di iPhone sebenarnya saya kurang tahu, karena sebenarnya aplikasi ini tuh masih beta test apa ya. Jadi itu masih banyak banget tuh loh. Masih banyak banget. Terus beberapa fitur itu memang malah disengaja di hidden. Nah, nanti tuh kira-kira hasilnya tuh nanti seperti ini. Ini by Max ini, tapi versinya Mas Arjun, ini nanti teman-teman mungkin bisa tahu juga ya, ini bisa di-download di Google Store ya, aplikasi ini ya. Ini bisa di-download
kalau seandainya ini pas kalian cari itu nggak ada, itu berarti apa namanya, HP-nya nggak support sama aplikasinya. Soalnya ini kayaknya yang dicari itu masnya untuk keluaran terbaru sih. Soalnya kemarin saya pakai Oke. HP yang kita nggak bisa. Oke. Heeh. Oke. Oke, langsung aja ya, Om. Ini Oke, silakan. saya ini new dulu. Oke. Oke. Kalau sebenarnya aplikasi itu benar-benar gimana ya Om, terbatas sih dan juga sederhana banget. Ini pas pertama kali buka aplikasi ini tuh udah ada kayak demonya itu loh. Cara ngeroket, terus apa namanya, cara nge-scale, nanti nge-scale gini, terus apa namanya, nge-panning, kayak gini sih. Nanti Tarik-tarik gitu ya. Oke. jadi untuk basicnya itu emang baru pertama kali buka aplikasinya itu emang langsung dikasih demo gitu loh. Oke. Nah tapi untuk kali ini tuh kayak saya tuh kayak ngasih gimana ya, tips buat Ya. ngakalin aplikasi ini tuh bisa berjalan optimal gitu loh Om. Jadi contoh Oke. gini ya, contoh aja dulu sih. Ya. Ini kan mau bikin ini ya Om, apa namanya, saya potong ya tengahnya ya. Oke. Ini untuk beberapa aplikasi yang di komputer kan, itu tuh kalau seandainya dihapus kayak gini ya, ini saya hapus, ya kan, saya delete. Ini tuh hilang kan, maksudnya ini hilang. Tapi kalau di aplikasi ini karena emang masih beta test, itu di sini tuh ada vertex-nya tuh loh Om. Masih ada Ini ada. vertex-nya ya katanya. Nah ini tuh nanti ini tuh bakal jadi masalah kalau seandainya kita mengunfold. Soalnya Oke. nanti tuh namanya flap-nya tuh terputus di tengah ini. Hmm. Malah kadang itu apa namanya, kalau pas kita lempar ke Papercraft Maker itu malah ininya jadi garis merah. Itu nanti kalau merah itu antara pilihannya ngedesain ulang atau emang apa namanya, nanti itu nggak ada flap-nya di sini. Jadi kayak dikasih flap manual gitu loh Om. Oke. Oke, ini saya hapus dulu lagi ya. Oke, jadi ini saya mau bikin BMX tadi yang udah BMX saya ya. Oke. kan. Ini soalnya kan ini saya bikinnya flat aja, jadi saya bentuknya ya nggak apa namanya, nggak terlalu dimensinya ya, emang bener-bener sederhana. Oke. Ini saya pilih edge ya, ini garis. Terus ini saya mau ngasih bevel. Nah bevel itu buat apa namanya ya, biar tepinya tuh nggak terlalu siku gitu loh. Oke. Ini bisa apa namanya, digeser-geser radiusnya. Tinggal di scale aja Mas ya, tinggal ditarik-tarik gitu ya, jadi scale gitu berarti ya. Nanti tinggal digeser kanan kiri sih nanti Geser bisa. kanan kiri ya. Oke. Terus saya apply juga. Terus sini saya ulangin langkahnya juga untuk yang bagian bawah. Oke. Terus saya bevel lagi. Ini ada beberapa macam teknik sih untuk melakukan multi selection. Jadi pertama itu dipencet, tahan, terus kanan-kanan, terus kanan-kanan. Terus ada juga yang pakai dipencet, tahan terus digeser. Jadi jarinya tuh enggak lepas sama screen-nya. Ini soalnya kalau kayak gini tuh emang di demo aplikasinya emang udah diajarin sih. Jadi mungkin kesannya ini kayak agak langsung apa ya namanya ya, terlalu nggak ada step awalnya gitu loh Om. Tapi emang saran saya emang harus buka aplikasinya dulu sih, nanti diajarin. Nah ini kepala kan pokoknya kayak gini. Terus ini bikinnya ini saya apa ya istilahnya ya, mungkin istilah bagi saya tuh kayak itu loh, modular. Jadi itu kepalanya tuh saya pisah sama apa namanya ya, badannya. Terus badan kepalanya terpisah gitu Mas ya, maksudnya ya. Belum. Ini juga sendiri ya. Nah ini terus, nah ini kan posisinya kan perspektif nih. Kalau seandainya beberapa bagian kan ada yang susah nih kalau seandainya pakai perspektif. Ini saya pindah ke orto. Nah orto tuh tampak depan ya ortonya ya. Bisa langsung. Ini perspektif, ini orto. Oke. Ini banyak banget sih fitur yang nggak kepake buat saya. Jadi saya yang perlu-perlu aja sih. Betul. Senyamannya ya.
Nah, ini terus di scale aja kan. Oh, bisa di scale langsung ya bawahnya ya. Oke. Terus, nah ini nanti itu sayangnya kalau pas posisi orto itu kalau mau ngambil bagian bawah kayak gini tuh susah Om. Jadi Oke. harus balik ke perspektif. Oke, Nah, dari habis iya, dari bawah ya biar biar kelihatannya ya. jadi harus saya ekstrak lagi sih. Nah, ini terus saya scale lagi kan. Terus pokoknya di sini tuh mainnya cuman extrude. Pokoknya kalian ini juga saya nemunya dulu nggak sengaja si aplikasi ini sih. Iya, sebenarnya prinsipnya sama sih sama apa sama software 3D lainnya. Banyak kan kita kan dari bentuk sederhana terus ya kita ekstrut aja sih sebenarnya kalau udah tahu bentuknya sih sebenarnya. Hampir sama sih sebenarnya sih, Mas. Uh, Oke, ini udah kebentuk badannya nih kayaknya nih. ya Om. Nah, ini tinggal apa ya namanya ya? Kalau kayak gini tuh sih pemanis aja sih sebenarnya. Oh, biar proporsinya dapat ya. Biasanya itu malah kalau kalau menurut saya tuh malah nyari proporsinya tuh yang lebih lama daripada modelingnya ya Om. Iya benar biar biar kelihatannya dia enak dilihat ya juga ya sama sesuai sama model aslinya juga kan untuk ngatur proporsi ini nih kadang-kadang. Nah ini saya tarik lagi sih. Karena ini Oke. satu. Berarti sorry Mas Arjun, ini berarti Mas Arjun nggak pakai mouse ya, bisa langsung pakai tab aja ya, sebenarnya pakai tangan aja langsung begitu ya, untuk proses modeling ini ya. Ini langsung pakai tangan aja Om soalnya. Oke. Kebayang sih. Tinggal menyesuaikan aja nih posisinya. Nah, ini kan badannya udah jadi kan. Ya, Ini berarti yang belum tangan sama kakinya ya. kaki. Oke. Saya bikin apa namanya clip lagi. Nah, Oh terus dari saya cube. geser. Oke. Mas Arjun sambil modeling ini kalau aplikasi ini ada bentuk lainnya nggak sih selain kotak tadi saya lihat ada lingkaran juga ya sama bentuk lainnya. Oh iya, ini ada Om, ini ada Oh cube. iya. Ini Ada bola banyak. juga ya. Cuman kan karena apa ya Om? Terus terang kalau saya bikin apa namanya terlalu rumit di aplikasi ini tuh kadang tuh nggak tahu ya mungkin device-nya yang kurang support apa gimana ya. Kadang tuh nge-freeze loh Om. Nge-freeze soalnya Mungkin, ya kalau saya mungkin. seandainya saya pakai smooth ini kalau seandainya beberapa itu kan biasanya kan kalau seandainya mau mobil Ya, mobil kendaraan kan itu malah itu apa namanya jadi agak eh berat ya. jadi agak berat. Jadi Oke. tapi kalau seandainya mau bikin ibaratnya apa ya istilahnya ya mungkin bikin sketch sih sketch 3D ya untuk Heeh, bikin itu kalau menurut saya sih pakai ini pas waktu senggang sih lebih. emang benar sih. Soalnya mobil banget Oke. sih Om. Ya, jadi dia memang menyesuaikan kebutuhan aja sih sebenarnya ya aplikasi ini ya. Jadi dia nggak butuh yang apa kayak software SketchUp ataupun Blender atau yang lain yang mungkin butuh RAM besar nih sepertinya nih. Kalau ini kan memang tujuannya buat di mobile ya. Dia lebih ringan nih pasti nih butuhnya nih. Sebenarnya tuh ada itu Om apa namanya aplikasi lain namanya tuh Prisma. Nah ini Om yang saya maksudkan tadi. Ini kan saya kan Oke. rencana kan nyalek vertex-nya kan. Kadang Oke, itu ngebug, vertex-nya ya. kadang itu ngebug jadi nggak Hmm. ke apa namanya ke seleksi sama sekali. Kayak tadi kan saya ngulang-ngulang Oke. terus. Jadi kalau Oke. ada perspektif ini malah gampang tinggal naik aja. Oh. Nggak Oke. sesusah tadi di tes apa orto. Ya, tinggal Terus disesuaikan aja ya posisinya ya. Oke. ini terus balik ke orto lagi. Ya emang itu sih emang repetnya kalau pakai ini emang harus berbalik ke orto perspektif. Perspektif ya. Hmm. Sama Mas. Kita juga biasanya mainnya di perspektif juga sih. Sama di Ya, tampak depan atau di orto ya. Biasa gitu harus harus kelihatan semuanya. Karena kan 3D harus gitu, harus kelihatan semuanya sih objeknya kan. betul, Om. Nah ini nanti ini berarti tinggal kakinya nanti ini rencana saya mirror sih nanti. Oh ya, tinggal di Jadi copy mirror aja ya tangannya ya. Oke, kebayang. nah Oke, ini Pak. Nah, ini itu berarti tadi ini kakinya masa baru lagi ya Mas ya? ya saya bikin Objek baru ya.
bikin objek baru lagi. Ini terus terang ini apa namanya, karena bikin proporsinya itu lama banget, jadi kayak tapi nanti saya nanti saya apa namanya, kasih foto apa namanya, rekamkan yang udah jadi sih ini. Sebenarnya tadi Ya, saya nggak udah apa-apa. bikin, Udah tes build cuman ya berarti ya? udah. Oke, oke, oke. Nanti kita lihat bareng-bareng. Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, ini proporsi udah dapet sih kalau menurut saya sih. Jadi emang sengaja nggak saya pepetin sih, soalnya kadang itu kalau saya pepetin kayak gini tuh, ya itu tadi, kadang itu malah pas dilempar ke Papercraft Maker itu malah ke merge itu loh, Oh, Om. ini kegabung ya dia ya. Jadi satu objek gitu ya. Objek. Jadi emang Oke, oke. ya saya emang agak saya kasih jeda gitu. Oke, oke. Yang penting nanti kalau dideketin gini, oh udah pas. Jadi emang saya sengaja kurang lebihnya kayak gitu. Nah ini kan udah jadi nih proporsinya kurang lebihnya. Oke, dapat ya. Oke, udah dapat nih. Nah, ini berarti nanti Eh, tinggal di copy aja ya, copy clone ya. Oke. Mas Arjun, saya penasaran nih. Di aplikasi ini kita bisa warnain langsung nggak model 3D-nya nih? Misalnya nah untuk nambah tekstur gitu. Atau ini warna deh, bisa warna. coba ya. Bentar. Biar Ini lebih saya menarik gitu. ini ada Om, ini di fiturnya itu di texture paint. Oke, Nah, tekstur pen ya. Ini nih maksud saya. tapi ini tuh gimana ya? Bener-bener solid itu loh Om. Jadi hijau-hijau terus apa namanya? Nggak ada fitur apa ya? Kayak fitur layernya gitu loh Om. Emang ya Nggak apa-apa. emang aplikasinya itu emang masih beta test sama early access sih. Beta ya. Jadi kayak gini aja. Oh, berarti langsung diwarnain kayak kanvas gitu ya? Nggak bisa kayak ditumpahin gitu loh Mas, kayak di SketchUp gitu nggak bisa dia ya? Dia kayak diwarnain dulu ya berarti ya, manual gitu. Paling ini masuknya itu ke Low texture cari coba mungkin ya, atau fill. nah ini sih. Ya, maksud saya begini nih. Ya jadi nggak kayak tadi kan masuk satu-satu tuh manual tuh. Paling gini sih. Ini Hmm. kalau Oh, orang yang bagian ini tuh apa ya Om? Jarang saya explore karena saya cuman ngambil base-nya tadi sih, base ngambil apa namanya? 3D-nya aja. Oke, paham. 3D-nya aja ya, untuk Nah, ini modeling kayak, 3D-nya aja ya. tapi ini kalau seandainya kayak apa namanya yang sejenis Minecraft, maksudnya yang bener-bener kotak-kotak gitu loh Om. Hmm, Tapi ya hmm, emang hmm. ini warnanya, cuman tapi sayangnya ya nanti kotaknya kecil-kecil gitu. Tapi paling Ya, kalau seandainya ambil satu satu apa nih satu face, ya satu face ya, maksudnya yang bagian sisi depan aja hmm. itu mungkin mungkin ada Om caranya ya, tapi mungkin saya kok belum eksplor sih yang bagian tekstur ini. Sebenarnya ada banyak, ada UV Ya, editor, ada, tapi maksudnya ya auto UV nih, ya. sama mas nggak ada fitur buat ngatur satu kotak itu enaknya tuh dibentuk yang ini agak dirotate, terus yang ini Hmm, agak hmm. ditaruh pojok, itu kayaknya tuh belum ada fitur buat kayak gitu loh. Oke, oke, nggak Nah, apa-apa, nggak apa-apa. Karena memang pada dasarnya kan Mas Arjun di sini lebih banyak mengambil konsep 3D-nya dulu ya sebenarnya ya dari aplikasi ini, nanti baru selanjutnya di software yang lain ya untuk unfolding dan texturingnya ya seperti itu ya. betul Om, ya Om. Oke, oke, oke. Nah, saya ke modeling. Oh iya, ini yang kepala kurang. Anggap aja udah ya Om. Nah, kayak gini. Perutnya kurang gendut kayaknya nih. Saya kayak gitu nih. Harusnya itu yang di Tuh, bagian sebelah. Mas bilang gendut, Mas Orka cengengesan tuh. Padahal saya nggak nyinggung dia loh, merasa dia. Lanjut Mas Arjun. Jauh. Nah, paling geser gini sih. Karena yang saya desain sebelumnya itu emang bagian yang bawah itu agak agak apa ya? Bisa Agak dekat gitu dimajuin loh. nggak Mas? Bisa dimajuin nggak tuh yang kalau lihat yang garis kedua dari bawah, verteknya bisa dimaju nggak? Mungkin Yang ini Om. Oh yang garis ini.
garis kedua dari bawah. Oh ini. Karteknya. Bisa dimaju juga sih kalau di software ini ada EKS. Ya ini maksud saya. Bisa Ini gak tuh? sih. Oh bisa ya. Oh bisa juga ya ternyata ya. Nah, kayaknya lebih lebih sesuai BMX nih kayaknya nih kalau begini nih. Nah, kayak gini. Bener gak sih saya lupa BMX kayak gimana? Oh, bener kayak gini sih emang. Agak Lebih berisik kan dia, lebih agak. nah, kayak gini sih. Paling nanti Oke. ya masuknya itu tadi apa namanya proporsi sih. Ya, proporsi ya harus dikejar ya berarti ya. Oke. Kebayang. Sorry Nah, Mas Arjun, itu tadi pas yang narik garis yang tangan kanan yang kiri nggak ikut ya? Maksudnya nggak sama ya? ya biasanya kan kalau dipakai apa namanya kalau pakai aplikasi 3D itu kan kalau udah di mirror kan yang kanan sama yang kiri kalau ditarik salah satu kan biasanya kan Bisa ikut kan ikut, Om. bisa ikut ya. Kalau di sini nggak ngikut Kalau ya? ibaratnya di sini tuh mirrornya tuh cuma buat merintah ngeduplikasi yang dibalik aja gitu loh Om. Oh, oke. Siap. Paham, Jadi paham. nanti scale itu udah keputus ya apa namanya kodenya, maksudnya komennya gitu loh Om. Komennya oke. Soalnya kalau saya lihat beberapa aplikasi 3D yang di handphone itu kalau mirror itu emang ya udah di mirror aja, maksudnya Ya, nggak langsung lagi ke translate-nya juga. Mungkin codingnya lebih berat atau gimana saya kurang tahu ya, sih. Yang ya, ini. Nah ya. ini suka Om, ini saya save, Oke. ini saya Ya, bisa, ini, saya kasih jangan nama lupa di save ya. Ini biasanya kalau udah kasihkan ngedesain, tiba-tiba lupa nge-save, tahu-tahu hilang ya. save Perlu nih, aja. perlu. Ini terus Oke. setelah ini kan saya mau ke Papercraft Maker Om. Ini mau Heeh. saya, Oh iya, nah jadi itu pakai OBJ ya? Biasanya pakai OBJ nih. file terus share terus pakainya OBJ. Oke, OBJ ya. Oke. Ini itu, nah ini yang agak ribet sih. Ini apa saya pakai aplikasi lain kayak Explore gitu loh Om, file manager. Oke. Nah, ini soalnya nanti harus diinget-inget sih masnya posisinya di mana. Saya taruh di alarm aja dulu nggak apa-apa. Biar lebih Oh ya, gampang Om nyarinya. Mas Arjun kalau boleh tahu unfoldingnya pakai apa nih Mas dari proses 3D design ini? Ini kan bukan folding Om. Ini saya langsung buka dari Chrome aja sih. Oke. Dari Chrome terus masuk aja ke Papercraft. Oh ini ya, papercraft /maker.com ya. Dashmaker.com. Oke. Nanti Mas Arjun minta tolong di-share di kolom chat aja ya software yang tadi modeling sama software Oke, papercraft.maker ini supaya nanti teman-teman yang baru join juga bisa lihat, bisa langsung praktekkan. oke, siap Oke. Om. Ini langsung kita googling aja ya Saya buka. sebenarnya papercraft maker ini ya. Ini pertama Oke. kali tuh harus harus apa namanya registrasi dulu, nggak registrasi sih apa sih namanya, sign up Oh, sign daftar up dulu. dulu aja ya. Oke, login dulu ya. Oke. Saya udah login jadi proses itu ke skip Om. Oke. Setelah apa namanya setelah sign up terus nanti akhirnya ya balik ke sini lagi. Oke. Nah, tapi terus terang ini emang bener-bener terbatas banget sih Om kalau Ya, dibandingkan sama populasi. oke. Soalnya ini tuh nggak ada apa ya namanya ya fitur apa Om, measure apa sih yang ngukur Ukurannya. ngukur antara jarak titik satu ke titik sebelahnya itu nggak ada di sini. Soalnya Oke. ini tuh kalau seandainya mau bikin yang bener-bener presisi itu susah. Oke. Paling bisanya ngaturnya ya cuman ini aja yang SYZ ini loh, tinggi, SY-nya. panjang, lebarnya aja sih yang bisa diatur. Oke. Terus habis itu kita kan mau buka filenya kan, ini buka Oke. base file, terus file. Kita panggil dulu filenya ya. Kita yang tadi sudah jadi OBJ ya. Betul, tadi kan saya nyimpennya di alarm kan. Nah ini Oke. ada tekstur yang simpen kan, soalnya Oh, teksturnya ngikut ya Mas ya berarti ya. Nggak cuma modelingnya doang ya. Teksturnya juga keikut biasanya juga ya. ikut. Oke. Nah ini Oke, tadi. langsung kebuka tuh. Nah ini komposisinya kan kebalik Om. Ini app yang ada logo Z-nya yang biru ini tinggal dipencet aja sih. Nah itu Oke. nanti Oh, jadinya. dia langsung berdiri ya, kebalik. Terus ini kalau mau ganti ukurannya itu tinggal dipencet aja yang ada angkanya ini milimeter ini. Oke. Langsung sekitar.
Ini saya pengennya 15 sih. Bandingkan. Oh, biar apa? Menyesuaikan dengan ukuran kertasnya juga nanti Mas ya. Ke 15 sentian ya. Ini sebenarnya ini banyak, soalnya gini, paper craft maker itu ternyata kalau mau kita kalau seandainya kita ini seandainya mau model ini tuh kita keep buat kita sendiri, seandainya nggak pengen masuk sama orang lain gitu loh Om, itu kita Oke. harus subscribe. Jadi kita harus subscribe Om kalau seandainya mau pakai apa Ya ya. situ. Jadi aplikasi yang saya edit ini, maksudnya model yang saya edit ini ya nanti ya kalau seandainya Om buka paper Maker terus buka akun saya, nanti ya Om bisa ngedit file ini. Oke. Oke. Oh, ini langsung auto unfold aja ya Om. Oh, dia langsung auto unfold ini ya. Nah, kayak gini Om nanti. Waduh. Ini PR-nya nih biasanya nih. Nah, Biasanya gimana nih? Biasanya Mas Arjun gimana nih kalau ketemu hasil unfold gini nih? Saya pengen tahu juga nih. Penasaran. ya kalau saya gini Om, biasanya ini emang bener-bener apa ya namanya ya, metode saya sih nggak tahu metode saya ini bener atau salah, saya kurang tahu sih. Tapi Oh ya, pertama yang saya lakukan, sorry Mas Arjun. Tadi kan ya, menyinggung masalah benar atau salah. Sebenarnya dari dulu saya udah selalu bilang dalam desain papercraft itu tidak ada, menurut saya ya, tidak ada cara ya, salah atau benar. Senyamannya aja dan secocoknya aja sih sebenarnya. Kalau oke saya sih Om. begitu sih prinsipnya. Terserah Mas Arjun mau gimana pun, yang penting kalau udah nyaman ya monggo sih sebenarnya. Ini kalau seandainya kan modelnya kayak gini Om, ini saya lepas dari apa namanya, saya keluarkan dulu sih. Oh, dari Dari A4-nya ya. Format A4 ya. Oke. dari A4. Nah, terus saya ini karena kebetulan tadi apa namanya modular kan, jadi saya kepalanya dulu, ini kepalanya saya benerin dulu sih. Nah, ini tuh di sebelah pojok kanan itu kan ada apa namanya ikon banyak tuh Om. Nah, Yap. ini kalau untuk yang ini tuh nanti itu all in one Om. Ini bisa untuk apa namanya maksudnya apa ya, ngesejajarkan. Terus Oke. yang ini tadi, yang ini untuk ngesejajarkan. Yang ini tuh untuk apa ya namanya ya, motong Om. Motong. Oke. Yang ini sih sebenarnya. Yang ini loh. Yang baris ketiga. Nah, ini untuk motong sih. Oke. Oh, kepisah langsung ya partnya ya. Oke. Bisa. Kalau yang ini itu buat mindah flapnya. Oh, oke, Yang flapnya nih. Oke. flapnya dipencet aja. Nah, ini yang baris keempat sih ini. Kalau untuk yang baris kelima ini untuk Rotate ya. Oke. Mas ini Arjun, ada sih, sorry, tapi ini ini flapnya bisa dirubah gak settingan flapnya? Apa udah segitu aja ya panjang? bisa. Ini beberapa tadi kan ada fitur yang terbatas kan Om. Ini ada Om Oh, oke. di Ini settingan sini sih. Ini tuh oh, di sini ya, di setting ini ya. Oke. itu di setting. Oh, tuh ada tuh. Cuman itu kayaknya yang ini loh Om. Nah, ini tuh ada banyak tuh loh Om, yang ini agak apa namanya, ada tambah apa logo clock, ini juga apa namanya, banyak fitur yang dibatasin itu loh Om. Iya, soalnya suruh bayar baru dibuka nanti pasti. Memang harus kayak gitu sih. Karena ini ngambil screenshot aja nggak bisa ya Om. Oh gitu Ini ya. coba saya cek screenshot ini malah loading akhirnya. Nah, ini kan Nah, suruh bayar bayar situ. dulu. Pasti. Dulu sama maker ini. Nggak apa-apa. Ini kan nama orang bisnis namanya juga. Oke, paham. Iya. Oke, lanjut Mas. Nah, ini saya rapikan dulu kan. Ini biasanya Oke. tuh saya ngambilnya kayak gini sih. Oke. Nah, Ya, biar gampang ini ya. tuh yang nah, pasti tuh posisinya saya gini sih, yang apa namanya, yang jadi titik tumpuan tuh pasti nggak tahu ya kenapa, pasti tuh saya taruh di
di ubun-ubun itu loh Om, Di di pala tengah-tengah. kepala ya, leher ya, daerah leher ya. Jadi Heeh. langsung dia nutup ke bawah gitu nanti tuh pasti. Mhm. Lebih Nah, gampang nanti. Heeh. Oke, oke. nah ini yang agak sih. Sorry ya Om agak nge-lag ini Kak ya udah. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita bisa lihat nanti. Mhm. Ini kan posisinya kan ada flapnya yang ada yang ikut. Nah, tinggal Ini dipindahin aja tinggal, ya, pindahin aja ya. Oke, ya, ya. nah Tinggal gini sih. dipindah. Oke, oke, oke. Hmm. Tapi terus terang kalau untuk di Papercraft Maker ini nggak tahu ya Om. Ini kayaknya tuh rasanya tuh berat banget kalau ngezoom itu loh Om. Ngezoom sama zoom out itu berat banget. Tapi kalau ngegeser Nggak gini apa-apa. enggak. Tapi ngezoomnya ya, dia yang agak ini ya. Zoomnya tuh yang emang agak berat ya. Oke, oke. Nah, ini kepalanya udah apa namanya udah rapi. Ini saya geser aja ke tengahnya kan, masuk ke kertasnya, terus saya fokus sama badannya. Oke. Ini sudah A4 ya, Mas ya? Sudah format A4 ya, media ini ya. Ini tadi Oke. di pengaturan ini loh. Nah, ini. Settingannya, ya settingan paper type-nya sudah A4 itu ya. Oke, oke, oke. Sudah. Tapi sayangnya nanti ya Om pas apa namanya pas udah jadi nanti itu banyak sekali watermarknya tuh loh Om. Ada Papercraft Maker, Papercraft Maker, Ya, Papercraft. nggak apa-apa kan, namanya juga si gratisan ya, nggak apa-apa lah. Oke. Nah ini sih. Eh, nah kayak gini sih paling sih. Ya. Tapi kadang kalau biasanya kertasnya nggak cukup, kertasnya nggak cukup, terus saya pengen ngirit kertas, itu Mm-mm. biasanya satu part ini saya potong sih di sini sih. Oh, jadi nanti nyambung Mas ya, nyambung di Terus part selanjutnya ya, di halaman selanjutnya ya. terus Oke, saya apa oke. namanya saya masukin sini sih. Ya, Ini sih. Terus ini saya rotate. oke, oke. Tapi ya apa namanya ya, ya emang itu tadi sih karena pengen ngirit kertas itu malah jadinya tuh beberapa part itu tuh ada kayak ya itu tadi ada kayak garis dari garis dari potongannya tuh Om. Ya, yang warna Garis merah itu ya. Oke. ini udah nih yang apa namanya yang badannya. Cuman sayangnya ya flapnya emang belum saya rapikan. Ya, Soalnya kayak lama banget nanti. oke, oke. Ini bagian tangan. Nah ini Om kalau undo ini yang di kiri ya Om. Nah Oke. biasanya biasanya kita kepencet itu malah yang di pojok kiri atas loh Om. Iya, iya, Nah itu iya. webnya itu kereload, nanti malah filenya hilang ini. Berarti di tahap ini nggak bisa di-save juga ya, Mas ya? Maksudnya Oh ini langsung, mau kata, oh bisa Om ini langsung di save. oh bisa, oh dari sininya bisa ya. Oke, oke, oke. Nanti seandainya mau dilanjut lagi nggak apa-apa sih bisa. Oh, Ini oke, oke. Saya kira nggak nanti bisa di-save di tahap ini. oh bisa bisa. Oke, oke. Ini thumbnailnya nanti bisa diedit lagi sih sebenarnya. Ini terus langsung Oke, di oke. save. Cuman itu. Oke, oke. Lanjut, Mas, lanjut. Oke. Ya Om ini. Nah ini kalau apa namanya untuk bagian tangan itu biasanya tuh saya ngambil itunya Om struktur bentuk utamanya dulu kayak Oh, gini. Nah, ini kan oke. terus nanti habis itu baru saya giniin lagi sih. Pokoknya itu saya ngambilnya itu kayak gimana ya Om? Kayak ada satu titik di tengah terus habis itu dipecah gitu loh Om. Enggak Hmm. enggak kayak dari samping terus habis itu atas sendiri terus bawah sendiri enggak, tapi Hmm. saya malah yang atas itu yang saya jadikan patokan. Ya, ya. Heeh. Jadi nanti pas ngelemnya juga langsung sekaligus gitu, Mas ya? Ya Dari Om, atas ke dari atas ke bawah nih. Oke, oke. ini sih. Tapi ya ini tadi harus ngatur lagi kayak gini.
Oh, flap-nya ya, bisa diatur lagi ya. Oke. Ini yang paling ribet kayak emang ngatur flap di sini sih. Tapi ya emang itu tadi udah ribet, terus tambah zoomnya tuh nge-lag loh Om. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah tahu tekniknya nih. Tapi saran saya emang kalau pakai apa namanya pakai Papercraft Maker ini emang kalau bisa emang desainnya yang sederhana dan modular sih Om Oke, buat ngatur sih. oke, oke. Kalau saat itu modelnya itu nggak modular kayak gini tadi, terus satu kesatuan kan, Iya, masnya kaki sama badan, badan nyambung sama kepala, terus badan terus nyambung sama tangan lagi itu hmm. susah nanti pas pas Agak apa kayak gini. agak berat ya berarti ya nanti ya. Dia ngebacanya. Oke, oke. Nah ini sih, ini emang ya sayangnya ini harus harus bolak-balik bolak-balik. Ya, dibuat dipas-pasin ya Mas, posisi yang paling efisien ya. Nggak masalah ya. Oke. Wah, kayaknya masih 2 lembar bisa nih, atau harus 3 lembar Ini nih Mas. bisa Om ini sebenarnya. Ini saya ini sudah sih. Mas, sambil modeling, kalau misalnya kita mau perbesar lagi, nggak masalah ya, pola ini ya di Papermaker ini. Ya bisa sih Om, cuman nanti ya emang harus ngatur ke itunya lagi, apa Ngatur namanya lagi ya posisi posisinya ya. Oke, oke, posisinya lebih diatur lagi ya. lagi. Jadi emang apa namanya lebih baik di itu sih di apa namanya ditentukan di awal sih. Di set dari awal. Oke, oke, oke. Benar-benar. Kalau bisa tuh kalau udah mentok masnya kalau udah milih 20 cm ya ya udah itu terus aja. Kalau seandainya Oke, mau di seperti ya. ya harus ngatur lagi ngepasin kertasnya ini. Oke. Paling kayak gitu sih. Nah ini kalau biasanya nggak cukup ini ya resikonya saya potong di sini. Oh Nanti sambung lagi sama susah iya ya. di satu biaya mau Ya, ngirim nggak kertas. apa-apa. Ini kan untuk menghemat kertas juga sih ya. Nggak apa-apa. Maksudnya teknik ini sebenarnya jujur saya sering sering praktekkan juga sih kalau ketemu sama part yang sebenarnya dia bisa nyambung satu halaman, cuman kadang-kadang dia ngelewatin halaman yang saya setting dan biasanya saya selalu pakai teknik gini nih. Kadang-kadang cuma Oh, satu bidang doang saya buang ke halaman sebelahnya. Nanti oh saya ya. print screen deh, nanti saya share di grup deh. Biasa itu mah udah biasa sih sebenarnya teknik kayak gitu. Oke, nah Oke. ini Ya, udah kebentuk deh. terus paling saya potong sih saya ikutkan sebenarnya. Mas Arjun, sorry Mas Arjun. Kenapa nggak di copy aja Mas ya? Yang tangan yang udah jadi ini. Nah ini ya itu tadi Om harusnya kan kalau di Pepakura kan ada kan fitur kayak gitu Ah, kan. kalau di sini nggak Tapi bisa ya? nggak ada. Di sini tuh emang apa yang masnya yang modelnya seandainya kalau mau bikin ke modelnya ke mirror kan itu ya emang Hmm. yang harus bikin nggak bisa di copy. Oh, jadi sorry Mas, yang tangan yang atas tuh yang di tengah itu nggak bisa di copy ke bawah gitu ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak Yang bisa. ini kan Om, Iya, di ya copy ke bawah nggak bisa. nggak bisa. Emang harus itu sih apa namanya manual Oke, sih. oke. Jadi Iya, ya. Unik juga ya. jadinya kayak gini sih. Oke, Ya, oke, oke. Kebayang, kebayang, kebayang. itu bahasa chef ya Om. Oke, oke. Nah, ini kan udah saya kasih BMX juga saya save. Heeh. Terus Jadi JPEG atau jadi PDF aja nih langsung nih Mas nanti. nanti ada itu sih. Nah ini Om, ini itu Oh, ada. plan. Nah ini tadi kan saya kan sebelumnya kan udah pernah bikin. Ya, ya. Ya kok ya kan Om, ini tuh kayaknya tuh saya nggak bisa nge-save ini tuh karena itu Om, ininya belum saya pilih sih. Oh, ini ya karakternya ya. Oke. Itu harus apa ya Om? Sebenarnya nggak penting banget, tapi itu kayak dipaksa mereka buat Ya, mengkategorikan ya, yang ini tuh loh Om. ya. Nah, ini udah Policy-nya saya mereka. Heeh. Policy-nya mereka. kayak agak lama nih. Oke, Nah, oke.
langsung go to model. Nah, ini Om. Oke. Nah, ini kalau mungkin yang udah familiar sama apa namanya? Sama Sketchfab ini hampir mirip, cuman ini Ya, buat papercraft aja sih. ya. Nah, ini habis itu kan ini sudah jadi, tinggal dibentuk PDF aja Om. Oh, langsung jadi ekspor jadi ke PDF ya. Oke, oke. Kan ada SVG sama DXF tadi. Nah, itu kelok. Nah, ini kelok Om. Ini kelok semua Ya, tadi. Nah, ini oke, DPI-nya oke. juga tinggikan, kualitinya juga bisanya cuma low, terus yang Oke. cuma cuma language aja sih. Ya. Nah, ini ada langsung apa namanya? Ya emang settingannya benar-benar default sih. Nah, Sorry Mas. Kayaknya aku penasaran sama penomoran deh. Di tahap ini bisa gak kita kasih nomornya nih? Untuk nomor nomor partnya bisa gak? nomor partnya itu, Manual ya atau gimana? nah kalau nomor partnya itu kayaknya nggak bisa deh Om. Soalnya coba ya Om. Oh, oke, oke. Soalnya itu nggak ada fitur buat ngasih teks, itu nggak ada kayaknya di sini. Oke, oke, oke. Ya Oke, oke. jadinya kayak gini. Coba ya Om, saya cek dulu di download. Nah ini, nah jadinya tuh kayak gini Om. Nah ini, Oh, ya, ya, ya. Oh, sudah ini ya, ada penomorannya juga ya. tapi ini nggak bisa diedit. Ini emang kayaknya tuh udah apa ya? Udah clock gitu loh Om. Soalnya pakai gratisan, jadi bisanya kayak gini. Oke, oke, oke. Ini Ya ada mungkin kalau yang berbayar mungkin bisa hilang ya. Kalau yang tadi fitur yang tadi yang kita lihat tuh subscribe ya, tadi, yang ah, apa? mungkin bisa hilang ya. Saya hilang Om ini. Tapi ya Oke. kalau mending pakai Quora Om kalau saya. Dia ribet banget ya Om sebenarnya. Cuman dia menang kan mobile itu Om. Jadi Oke, ya, ya. Punya masing-masing punya kelebihan kekurangan sebenarnya. Oke. nah, ini udah selesai sih Om, ini udah saya jadi soalnya. Ini mau lanjut ke pewarnaan apa, ada usah ini soalnya saya pakai bener-bener pakai watercolor Nggak sih. apa-apa, nggak apa-apa. Kita di sini kan sharing sekaligus pengen tahu sebenarnya tiap-tiap desainer ini kan punya style dan skillnya beda-beda ya. Jadi kalau menurut saya nggak ada salahnya sih Mas Arjun bisa sharing juga proses pewarnaan. Ini teman-teman info aja nih, Mas Arjun nanti teksturingnya nggak pakai software 2D nih. Dia mau pakai cat warna Mas ya? Ya betul Om. Ya, monggo monggo Mas, waktu dan tempat ini jamnya emang udah jadwalnya Mas Arjun ya silakan. Oke, boleh boleh. Monggo Mas. Nah, ntar ya Om Teman-teman tak kalau nyari. oke, teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya sementara ini cukup di kolom chat aja dulu ya. Nanti kita buka sesi tanya jawab khusus nanti di akhir setelah sudah mau selesai. Silakan teman-teman. Oke Om. Oke, Mas Arjun Ini nanti kameranya bisa langsung face ke itu. oke. Ini Om, ini perangkat alatnya. Ini yang udah jadi tadi, yang tadi udah saya apa namanya build kayak gini. Oke, oh ini tadi udah hasil jadinya ya. Oke, Kan masih ada nomornya nih Om. oke, oke. Ah, ini enaknya kalau bentuknya kayak gini udah berdiri sih. Nah, Hmm, bentuknya kotak-kotak banget. oke, oke. Kalau yang cat yang saya pakai itu biasanya tuh antara watercolor apa cat poster. Oke, Kalau watercolor itu sayangnya kalau untuk ngilangin apa namanya nomor ini tuh masih kelihatan Om. Kalau ya, seandainya kita gunakan masih air sih. Kalau menurut saya gitu. oke, Nah oke. ini ditaruh aja sih. Nah ini sebenarnya tuh tergantung merek sih Om kali ini. Ya, biasanya sih saya pakai Asturo sih biasanya. Kalau Asturo emang lebih kental sih. Kalau buat Ya paling diorama, paling ya kayak gini sih Om. Ya basic aja Om sebenarnya. ya, Kayak gini aja sih. nggak apa-apa. Nah, ini buat ngapus tadi, ngapus apa namanya nomornya ini. Nomor-nomornya ya, oke. Tapi ya sayangnya itu apa namanya kadang itu kalau kurang, kalau kita ngasih airnya itu juga kurang, kebanyakan juga kadang pakai cat poster itu masih kelihatan sih Om. Ya, Heeh. ini agak ekstrim nih teman-teman nih. Kan biasanya papercraft kan musuhnya air ya. Ini sama Mas Arjun malah dikasih air nih.
Harusnya ada apa sih namanya? Disemprot dulu Om sama Sama apa sih? clear dulu ya, pilok Ya, clear. ya Iya. betul. Karena saya ini bikinnya mepet banget, jadi saya belum sempat nyetir. Kalau pakai nge-clear tuh malah sebenarnya enak Om. Soalnya kan, Apa-apa. heeh. Paling enak lagi pakai pilok, Mas, biar langsung nutup. Ya Om betul. Nah karena BMX Oke, oke. paling ini saya pakai mix sih. Paling saya nanti kalau seandainya ini udah jadi tuh, kalau seandainya udah kecat semua ya Om, Ya, itu beberapa kayak seandainya mata yang pokoknya yang apa namanya, ya, yang basicnya hitam itu kalau seandainya udah kering ya, itu ya. paling saya gambar. Tapi nggak pakai spidol ini, saya sebenarnya pakai spidol ini loh Om. Snowman. Snowman aja cukup ya. Kalau saya tuh sebenarnya suka pakai yang ini loh Om, yang OPM. Oh, pakai drawing pen. Nah, yang ini yang OPM. 05 ya. Nah, Oke. ini nggak tahu ini berapa ya? Ini medium aja sih Om, nggak ada tulisannya sih. Oh, biasanya ditutupnya ada tuh, Mas. 05, 01 ada gak? Ini nggak ada Om, cuman Oh, medium nggak ada. aja sih. Oh, oke, oke. Oh iya, iya, em. Soalnya ini kalau ini tebel Om, Oh, ini buat OHP ya, yang buat OHP ya. ini sih tebel gini sih. Oke, oke. Tapi nanti kalau apa namanya untuk tes seperti ini kan saya langsung pakai spidol. Sebenarnya tuh Hmm, saya ada tadi pakai pensil mekanik buat nge-sketch apa namanya patternnya. Kalau seandainya kan AC. biasanya kan di sini kan ada apa sih kayak kerutan-kerutan itu loh Om. Kayak apa sih Oh, kayak lipatannya gitu ya. itu sih. Lipatan. Ini tuh biasanya itu Oke, saya oke, kasih oke. kado kayak di apa ya namanya di game kayak Borderland atau kemarin tuh loh Om yang Spiderman Outline-nya. Hmm, hmm. Spider-Man into Spider-Verse itu loh Om, yang apa Ya. sih, yang uh, Spider-Punk itu loh Om. Nah itu biasanya pakai kayak gini sih Iya, nanti. nih kalau ada teknik juga nih namanya buat shadowing sih sebenarnya. Cara kayak gini nih, pakai outline juga. Nanti jadi kayak versi anime dia. Kayak gini sih. Tapi ya itu Heeh. tadi apa namanya emang harus apa ya uh, proses kayak gini tuh kayak nggak ada itu loh Om, nggak ada metodenya itu loh Om. Yang masnya gambar gini loh Om. Ini pakai feeling Ya, aja sih. Kalau di situ anggap freestyle aja ya. ada aja sih kayak gitu nanti. Tapi ya Gaya itu sih. freestyle. Cuman Oke, ya oke. itu nanti tunggu kering dulu emang. Udah sih Om kayak itu aja sih. Oke, Soalnya oke. Udah jadi nih. kayak gini Om. Kelihatan kelihatan kayak ini versi anime nih kalau saya lihatnya nih. Jadi apa ada outline-nya juga, ada regradasi warnanya juga. Oke, oke. Teknik yang berbeda dengan yang selama ini saya lihat nih, teman-teman nih. Mas Arjun nih. Ini cuman apa namanya saya baru pakai teknik ini ya karena saya beberapa bulan ini pakai itu Om, pakai apa namanya pakai aplikasi 3D modeling itu. Kalau Berarti seandainya saya pakai komputer ya nggak pakai cara ini pasti. Modelnya oke, juga oke. pasti kayak ini sih. Siap, siap, Pasti siap. ada bukan tadi penjual-penjualannya. Monggo, Oke, sampun Om. oke. Sudah. Cukup ya Mas Arjun ya. Nah, mungkin dari teman-teman kita buka apa sesi tanya jawab aja, kita ngobrol santai aja nih, kita masih ada waktu sekitar 7 sampai 10 menit lagi sebelum selesai. Mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab ya. Monggo silakan teman-teman. Ada Mas Orka, ada Kang Dani, ada Bang Fandi, ada Kang Fai juga nih, ada Mas Islam Rahmatan nih, silakan. Kalau misalnya ada pertanyaan. Oh ya, sebelumnya Mas Arjun boleh minta tolong sekali lagi gak? Tolong diketik di kolom chat nama softwarenya yang tadi ini yang digunakan. Silakan Mas. Sekaligus tadi nama yang unfold-nya juga diketik di kolom chat aja. Biar nanti teman-teman bisa langsung nyobain juga nih. Oke teman-teman, silakan. Kalau ada pertanyaan atau mau ngobrol santai aja kita. Ngobrol lah. Monggo Om. Ini teknik Saya serahkan ke sesepuh dulu, Kang Fai. Kang Mana Fai. Kang Fai? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Fai ngerokok dulu dong. Ayo sebat dulu lah. Sebat dulu, Maaf, sebat. maaf.
terlambat masuknya, tapi nanti ditonton aja. Nggak apa-apa. Sok aja dulu yang lain lah, nggak apa-apa. Saya nggak ngeliat dari awal soalnya. Oke. Mas Orka, aku telat, maksudnya apa nih? Aku telat nih. Telat datang apa telat 3 bulan apa gimana nih? Saya nggak ngerti nih, maksudnya gimana? Suaranya masuk. Telat masuk. Oh, telat masuk. Oh ya. Telat. Telat bulan. Oke, kalau misalnya belum mungkin dari saya aja kali ya. Mas Ajun ini sebenarnya tadi kan sempat di sounding ya. Untuk penggunaan software yang tadi itu minimal harus yang handphone seperti apa, Mas? Tadi kalau nggak salah saya dengar kalau handphonenya agak kurang nggak bisa ya. Maksudnya harus spek tinggi juga ya atau seperti apa, Mas? Atau Android berapa gitu biar teman-teman juga tahu nih. Kalau kemarin testing saya sih sebenarnya yang dibutuhin itu versi Android-nya sih Om. Oh, versi Android-nya ya. Yang apa tuh kalau boleh tahu? Saya kurang ini. Kemarin saya itu kan nyoba kan saya punya HP yang lama kan, yang dulu yang masih Jelly Bean. Oh, yang oke. versi 4 kalau nggak salah ya. Versi 4 itu udah nggak bisa. Maksudnya dicari di nggak muncul. Maksudnya aplikasinya tuh kalau seandainya muncul tuh pas di tekan download itu ada tulisannya aplikasi tidak kompatibel dengan device loh. Tidak support ya berarti ya. Oke. Mungkin jadi sebagai catatan juga teman-teman untuk aplikasi ini sepertinya dia harus khusus nih menggunakan Android-nya nih. Jadi nanti mungkin disesuaikan aja. Aduh, Kang Dani udah ngopi aja sama Kang Pai. Ya. Terus tadi kalau saya lihat kan berarti mungkin nanti Mas Arjun biasanya untuk pewarnaan di software 2D juga ya sebenarnya. Tadi kan kita hanya demo live untuk pewarnaan pakai cat warna aja ya. Tapi biasanya Mas Arjun pakai apa nih Mas kalau boleh tahu Mas? Pakai Corel kah atau pakai AI kah atau pakai Photoshop kah biasanya? Kalau biasanya tuh saya pakai Photoshop. Oh, pakai Photoshop. Oh ya. Yeah. Tapi seharusnya tadi pakai Photoshop aja ya. Cuman biar langsung dapet feel-nya tuh. Saat gantian komputernya nggak ada webcamnya. Ya itu tadi masalahnya. Oke, itu nanti di part kedua nih. Nanti ini kan kita masih di part 1 ya. Tinggal nunggu Mas Nasrul sama Mas Julius. Tapi nanti kita lihat dulu deh minat teman-teman nih mau lanjut ke part 2. Karena saya berharap part 2 ini mungkin lebih advance nih bicaranya nih. Udah bukan yang buat buat perkenalan software ataupun basic-basic, tapi mungkin lebih advance nih. Misalnya kayak Kang Dani kan suka bikin pesawat F-16 tuh. Jadi nanti kita coachingnya bikin F-16 dari 0 sampai jadi ya 2-3 jam lah. Cukup lah. Ayo. Karena kita anggapnya part ini udah teman-teman udah pada paham lah ibaratnya gitu loh. Gitu aja kali ya. Om Tekso izin tanya dong Om. Ya silakan Mas Orka, gimana? Om Arjun tanya dong kalau yang ke Photoshop itu harus rekomend yang Photoshop berapa ya Om? Oh yang Photoshop Om. Kalau saya Photoshop yang versi berapa Om? Kalau saya biasanya pakai CS4 Om. Itu yang paling minim sih. Soalnya kemarin saya di CS3 itu nggak ada fitur rotate tuh Om, rotate canvas. Oh iya. Ya. Makasih Om infonya. Siap Om. Ya sebenarnya balik lagi sih ke cocok-cocokan aja sih Mas Orka. Kalau saya dari dulu pakai Photoshop ini 7. Wah mantap Om. Wah. Kalau sekarang kan udah CS-an ya. Kalau saya masih pakai 7 aja lah. Itu Mas Arjun saya tanya dong. Silakan Kang Dani. Di aplikasi itu berarti bisa bikin yang lebih kompleks dari itu ya? Bisa Om. Kemarin itu ada member Om, kalau member di Peri Kertas Om. Saya lupa namanya siapa ya. Itu bikin Gundam Om. Itu bikin Coba Gundam. Nanti di search. Saya ingat saya tuh pakai aplikasi itu. Iya pakai aplikasi itu. Saya ingat saya pas saya nge-share postingan aplikasi ini terus dia tuh kayak ngomen bawahnya tuh loh Om. Itu bikin Gundam juga sih. Iya. Orang kita aja masih bingung ya Kang ya. Yang pakai mouse aja bingung ya. Ini apalagi pakai tangan ya Kang ya.
Enggak. Ini ketahuan nih anak-anak Mobile Legend nih pasti. Kayak anak gua tuh mainnya jago, main tangannya jago gitu. Pasti gamer semuanya. Itu tapi tekniknya sama kok Om. Maksudnya sama-sama di itu loh Om. Apa namanya? Sama-sama di modular semua dia. Ya. Jadi dia kepala di tengah kan, terus yang part-part yang lain itu misah kanan kiri gitu loh Om. Ya. Jadi dijauh-jauhkan gitu, nggak langsung jadi satu di tengah gitu enggak sih. Saya ingat saya pas dia screenshot kayak gitu sih. Coba saya namanya siapa, coba nanti tak carikan. Nanti di search aja, nanti di search. Tapi unik sih, maksudnya ngedesain saya dulu tuh ngiranya orang yang ngedesain pakai mobile apa tuh pakai tab itu susah loh, tapi ngeliat Mas Ajun kayaknya tak jadi gitu. Ya karena terbiasa seperti Biasanya pakai Mobile Legend. itu loh. Bocah epep. Tapi nggak apa-apa, ini kan kita kan memang tujuan kita bikin coaching ini kan biar apa ya, memperkaya asana kita juga kan, bahwa semua media ataupun semua software ataupun semua alat itu kan sebenarnya balik ke kitanya masing-masing. Bisa kok sebenarnya kita cari jalan di situ, mendesain mau pakai mobile kayak mau pakai platform PC atau laptop, semuanya bisa sih sebenarnya. Ya tergantung kitanya aja sih mau sejauh apa sih untuk mengeksplor. Saya yakin juga Mas Arjun pasti langsung explore banyak ya Mas ya, langsung dicari nih kelebihan dari software itu kan, Ya, dari mobile ya. itu. Oke, teman-teman, ini udah jam 9, udah 1 jam. Saya takutnya nanti yang Mas Orka disuruh bobo. Mungkin saya tutup aja ya teman-teman. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa langsung japri Mas Arjun ataupun di sosmednya. Sebelumnya kita foto dulu, sorry. Oke, siap ya semuanya ya. Mas Islam mau buka kamera atau enggak? Saya hitung sampai 3 ya. Siap semuanya, 1. Nik, saya pakai bajunya siapa nih? Coba dilihat dulu dong. Oh, Ya, ini baju udah 10 tahun lebih Kang ya? Iya, kayaknya udah 12 tahun Udah lebih kayaknya. 12 tahun tapi masih awet. Sebenarnya nggak awet sih, saya ikat di karetnya belakang. Belakangnya nggak disobek tapi kan. Kagak. Udah ada. Takutnya V-neck kan dikiranya apa gitu loh. Nggak, takutnya belakangnya disobek biar cukup ya. Kalau belakang disobek berarti kayak daster Sendal bolong dong. Nah, itu takutnya. Kang bikin lagi Kang. Ini Insya udah terlalu kendor ini, udah 10 tahun lebih bajunya. Oke teman-teman, kita foto dulu ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga acara rutin kita ini bisa memberi manfaat, terutama terkait dengan masalah desain untuk Papercraft. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Arjun. Sukses terus untuk usahanya. Selamat juga nih, baru merit nih Mas Arjun ya. Oh iya, selamat Mas Arjun. Mantan anyar. Baru 2 bulan ya. Wah, ini ngeganggu malam-malam nih. Selamat ya, pengantin baru. Oke, thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup ya. Oke.